Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat laporan rutin secara instan menggunakan Microsoft Excel dengan fitur Power Query dan Power Pivot. Kita akan menggunakan data dummy di bidang kesehatan. Nah, apa yang akan dipelajari? Pertama, kita akan belajar bagaimana membuat format table pada master data. Kemudian bagaimana mempull atau menarik data dari Power Query. Kemudian melakukan transformasi data. Setelah transformasi selesai, kita bisa membuat laporan berupa tabel pivot dan chart, pivot chart ya. Yang dengan ini kita bisa melakukan refreshing data. Ketika refreshing data dilakukan, maka otomatis pivot table dan pivot chart ini akan terupdate. Oke, kita mulai dengan membuka file master data kesehatan, kemudian mengubah formatnya menjadi format tabel, kemudian memberi nama tabel tersebut dengan nama data underscore kesehatan. Ingat, untuk spasi harus diganti dengan underscore. Kemudian selain itu kita juga perlu memeriksa fields atau kolom-kolom yang ada. Kemudian kita perlu melakukan percobaan. Kenapa kita perlu melakukan format table? Dengan membuat satu kolom tambahan, yaitu kolom gender, yang value-nya ada M dan F, itu male dan female, yang di-generate atau dihasilkan dari kolom yang sudah ada, yaitu kolom jenis kelamin. Oke, kita langsung ke TKP. Di sini kita punya worksheet, nama filenya adalah master data kesehatan. Di sini adalah informasi atau data yang belum diformat dalam format table. Sementara yang ini sudah ya. Saya ingin buat di sini berupa format table. Cara yang mudah adalah kita lakukan insert dan table. Akan muncul dialog box seperti ini. Akan menanyakan apakah tabel saya punya kepala tabel, kepala atau field, judul-judul di setiap fieldnya. Kalau ada, kita centang ya, centang. Nah, cara ini bisa juga dengan Ctrl T. Ctrl T bisa kita lakukan untuk shortcut ya. Nah, shortcut Ctrl T. Nah, maka akan muncul seperti ini. Supaya lebih jelas, saya kasih warna putih. Nah, seperti ini. Jadi setiap field akan ada semacam filternya gitu ya, filternya. Data ini terdiri dari 1000 baris data. Oke, dan data ini punya nama tabel, namanya nama tabel. Cara melihatnya adalah dengan ke menu tabel design. Di tabel name kita bisa mengetahui bahwa ini tabelnya adalah tabel 3 namanya. Kita ingin ubah namanya menjadi data underscore kesehatan. Enter. Sehingga kalau kita klik di luar ini dan kemudian klik di sini, kita akan dapat informasi bahwa ini adalah data kesehatan. Nah, kenapa kita perlu membuat dalam format tabel? Karena akan memudahkan nanti proses selanjutnya ya. Ketika melakukan refreshing data, kita akan jadi lebih mudah, atau menambah kolom data juga akan jadi lebih mudah karena formulanya akan serentak masuk ke dalam setiap sel di kolom tersebut, dan tipe data masing-masing field ini akan seragam gitu ya. Kalau di sini tipe datanya tanggal, maka ketika ada penambahan field atau penambahan baris data, maka otomatis di baris tanggal ini akan terformat. Formatnya adalah format tanggal gitu ya. Di sini adalah format date tuh ya. Di sini kelihatan format date. Kemudian saya ingin menambahkan di sini sebuah field baru, namanya field gender. Field gender yang akan saya buat adalah berisikan huruf male, female gitu ya, merujuk kepada ini kolom jenis kelamin.
Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Tinggal sama dengan if jika di kolom jenis kelamin itu sama dengan laki-laki, harus persis ininya sama karena dia case sensitif. Kemudian maka hasilnya adalah tuliskan dia male pakai tanda apostrof, tanda kutip, quotes ya, koma, jika salah, jika bukan laki-laki atau yang lainnya, maka dia tuliskan perempuan, female, kurung tutup. Perhatikan ya, ketika saya klik enter maka langsung akan berubah sampai ke baris ke 1000, di baris ke 1000 ya. Itu kemudahan ketika kita membuat format berupa tabel. Dan ketika kita scroll ke bawah, ini fieldnya itu akan tetap tampak. Jadi kita tahu bahwa untuk yang baris atau kolom ini headingnya apa, oh kelurahan, oh ini kecamatan, oh ini hipertensi, seperti itu. Setelah ini siap, kita tinggal save, kemudian kita close. Nah, di sini nanti kita akan memanggil data. Sebentar. Kita akan panggil dari file yang terpisah, sehingga file master data itu tidak terganggu. Betul-betul apa adanya, tidak ada upaya untuk mengubah-ubah, sehingga tidak ada risiko master data itu berubah, tetap apa adanya gitu ya. Di sini tahap berikutnya kita akan membuka file baru, Excel baru, kemudian dari sana kita akan menarik data master data yang kita bikin, yaitu tabel data kesehatan yang kita ambil. Kemudian kita akan menambahkan field yang namanya field usia yang di-generate dari kolom tanggal lahir. Kemudian kita akan juga membuat tambahan kolom, yaitu kolom dari kolom bulan pencatatan menjadi tanggal pencatatan. Jadi kita akan belajar bagaimana memanfaatkan fitur yang sangat lengkap yang ada di Power Query. Selanjutnya kita akan simpan data itu di data model, tidak disimpan di dalam worksheet tapi disimpan dalam data model, jadi tidak terlihat gitu ya. Oke, kita coba buka Excelnya. Sambil buka Excel, kita tahu bahwa file yang nanti kita ambil bukan berupa file tapi langsung ke tabel ya. Jadi tidak seperti biasanya open file gitu ya, tapi kita buka workbook baru gitu. Inilah yang akan menjadi tempat kita membuat laporan. Nah, caranya adalah kita klik di data, kemudian di bagian ini ada get data. Di get data ada from file, ngambil data dari file apa jenisnya. Saya mau ngambil dari Excel. Nanti kita tinggal pilih file mana yang akan kita ambil. Nah, kita akan ambil data ini, master data kesehatan. Kita import. Dari sini kita akan melihat beberapa pilihan. Kita akan milih yang sudah berupa tabel ya, ada gambar birunya di kotak ini. Nanti akan ditampilkan secara singkat apa saja yang ada di dalam tabel ini. Nah, seperti yang sudah kita susun tadi, bahwa tabel ini terdiri dari beberapa kolom atau field ya. Yang barusan kita tambahkan adalah di kolom gender itu. Kita tidak lakukan load, tapi kita lakukan transform data. Data akan dibawa ke Power Query editor Power Query. Nah, disinilah kita akan
mentransformasikan data. Apa yang akan kita transformasikan? Kita akan coba membuat kolom usia yang di-generate dari kolom tanggal lahir. Lihat ya, di sini kita ketemu tanggal lahir. Meskipun di sini sudah ada kolom usia, tapi sifatnya ini statis ya. Ketika saya membuka file ini di tahun 2025, harusnya ini usia akan berubah. Jadi tidak 67 lagi, 68 gitu ya. Jadi saya ingin bikin usianya yang dinamis. Kita caranya seperti ini. Kita pilih kolom tanggal lahir ini. Kemudian kita tambah add column di main menu. Di add column ini ada yang namanya pilihan yaitu di bagian date ini ada pilihan age atau usia ya. Jadi kita akan buat kolom baru berbasis tanggal lahir. Nanti dia akan mengkalkulasi, mengkonversi tanggal tersebut sampai hari ini dengan nilai tertentu, yaitu 24.700 sekian. Nah ini akan kita ubah durasinya, ini duration, menjadi tahun, total years ya. Dia akan lakukan kalkulasi, yaitu usianya 67,88. Nah karena usia itu dibulatkan ke bawah, maka ini kita round saja. Cara ngerounding adalah ini kita pilih, kemudian di bagian atas ini ada roundingnya rounding down ya, kita rounding down, maka usia akan langsung dihitung berbasiskan tanggal lahirnya. Kita ganti nama field ini menjadi usia atau usia yang dinamis lah gitu, sebut dinamis gitu ya. Karena mengikuti tanggal lahir. Ketika tanggal lahir berubah, ketika kita akses di tahun yang berubah, maka usianya ini akan berubah juga. Karena ini today ya, sampai hari ini gitu ya. Oke, lanjut kita ke membuat kolom tambahan, itu menjadi tanggal pencatatan. Bulan pencatatan diubah menjadi atau ditambah menjadi tanggal pencatatan. Kenapa dibikin ini? Karena saya ingin buat slicer atau filter berbasiskan waktu atau time slicer ya. Tidak berdasarkan teks nama bulan, tapi berdasarkan tanggal gitu. Tanggal yang bisa diurutkan, bisa ya bulan, tahun, minggu gitu ya. Bisa diatur slicernya kalau formatnya berupa tanggal gitu. Caranya mudah, tinggal kita arahkan saja ini ke sini, bulan pencatatan. Nah di Power Query ini ada fitur yang namanya column from example. Kita buat sebuah field baru berbasiskan kolom bulan pencatatan. Ya, kita coba begini, kita klik column from example, dia akan muncul di sini. Nah, di sini ada bulan pencatatan November, Maret, dan ada ID 123. Saya ingin ubah menjadi tanggal di sini. Saya taruh di November aja. 1 November 2023. Saya enter. Nah, dia akan memberi opsi, memberi semacam jawaban apakah benar di field berikutnya, atau di baris-baris berikutnya akan seperti ini. Saya bilang tidak benar. Kita akan ubah dengan menambahkan satu sampel lagi. Di sini saya bilang 1 March 2023. Jadi dia akan mengambil pola dari apa yang kita input. Kalau kita enter, maka dia akan mencari kira-kira yang dimaksud seperti apa. Dia akan menerjemahkan bahwa ke bawahnya itu akan mengikuti seperti pola di atasnya. Kalau ini 1 Maret, ini 1 November, ini tentunya akan jadi 1 Januari. Nah, seperti ini. Ini akan menjadi format tanggal gitu ya. Meskipun di sini masih disebutkan ABC. ABC artinya masih format teks. Nah, tapi susunan angka dan
string atau abjadnya ini sudah berupa susunan tanggal, sehingga kita bisa lakukan perubahan dengan klik di sini dan date. Maka dia akan berubah formatnya menjadi format tanggal. Saya tidak ingin awal bulan, tapi ingin akhir bulan. Ini kan awal 1 akhir bulan. Caranya mudah, tinggal kita ke date. Nah, di date saya taruh, di transform, jangan di add column, di transform. Kemudian di date saya ubah dia menjadi end of year, akhir ya, jadi akhir. Jadi diganti menjadi 31. Ini harusnya. Nah, untungnya Power Query itu bisa dihapus ini langkah yang sebelumnya. Hapus. Saya ingin ganti end of month ini. End of month. Nah, maka akan akhir bulan yang tadinya awal bulan jadi akhir bulan. Di bulan Maret akhir bulannya tanggal 31. Di bulan November akhir bulannya 30. Kalau Februari akhir bulannya tanggal 28. Inilah yang kita ganti menjadi tanggal pencatatan. Jadi dari kolom atau field yang ada kita bisa tambahkan kolom baru gitu ya. Kita bisa geser ke dekat tanggal pencatatan sebelumnya nih, yang ada sebelumnya. Ini kita geser. Nah, di sini kan bulan pencatatan, saya ganti dengan tanggal catatan. Oke, setelah itu langkah berikutnya adalah kita simpan data tersebut atau load data tersebut ke data model. Gimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya mudah. Kita arahkan ke home, close and load to, bukan close and load ya, close and load to. Tidak ada pilihan apakah dimuat data itu ke tabel yang ada di worksheet, atau dalam bentuk pivot table, apa dalam bentuk pivot chart, atau only create connection. Saya pilih create connection dan add this data to data model. Jadi si data yang tadi ada di Power Query itu tidak dimuat ke worksheet tapi disimpan di data model. Kenapa disimpan data model? Lebih baik karena kalau disimpan di data model, data yang bisa kita olah itu bisa lebih dari 1 juta baris data. Sementara kalau kita taruh di worksheet, data yang bisa diolah hanya sebatas 1 juta sekian gitu. Jadi kita alokasikan si data yang sudah di query tadi diletakkan di data model. Oke. Nah, ini akan kelihatan data apa yang ada di query, data kesehatan. Data inilah yang akan kita pakai untuk membuat laporan atau pivot table dan pivot chart ya. Gimana mengakses tabel tadi? Caranya ada di Power Pivot. Kita arahkan dulu deh ini ke sini. Dia akan kelihatan tuh bahwa si tabel data kesehatan tuh isinya apa. Sama seperti tadi ya. Karena kita sudah melakukan penambahan usia dan tanggal pencatatan, maka akan terlihat di sini. Oke, kemudian kita panggil ini. Kalau mau mengedit, tinggal double klik aja di sini, atau kita edit di sini bisa. Kita edit gitu ya, nanti kembali ke Power Query. Tinggal mau menambahkan atau membuang kolom yang tidak perlu bisa saja di sini. Banyak sekali pilihannya di sini. Oke, kita close and load. Nah, saya ingin buat pivotnya, pivot tabelnya dari mana nih? Dari sini. Caranya kita ke Power Pivot, manage nih, di manage. Karena kita punya data tadi disimpan di data model, kita perlu manage di sini. Nah, disinilah kita bisa memanggil pivot table-nya. Nah, di sini. Bagian ini kita lihat ada pivot table. Kita ambil, kemudian pilih pivot table.
apakah mau diletakkan pivot itu di worksheet baru atau worksheet yang ada? Karena ini masih kosong, saya milih di existing aja. Oke. Nah, muncullah fields pivot table, di mana isinya adalah tabel data kesehatan. Ini bisa kita expand ya, kita buka. Isinya adalah field-field yang tadi kita buat. Ada ID, ada bulan pencatatan, tanggal pencatatan, dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita buat menjadi sebuah laporan. Oke, apa langkah berikutnya? Di sini kita akan membuat slicer dan membuat tabel serta chart. Kemudian melakukan pemutakhiran data dan merefreshnya untuk tabel dan chart. Jadi kita buat slicer dulu ya. Slicer, cara membuat slicer, apa yang mau di slice nih? Misalkan kita mau men-slice berdasarkan tanggal pencatatan. Cara membuat slicer tinggal klik di sini di pivot table analyze. Ini ada slicer. Karena ini terkait dengan waktu, maka insertnya insert timeline. Insert timeline. Karena ini belum aktif, maka kita masih kosong. Kita bikin dulu seperti ini. Misalkan ada kecamatan di baris data, di baris. Kemudian saya ingin tahu di masing-masing kecamatan ini ada berapa pasiennya, ada berapa orang yang terdaftar di masing-masing kecamatan. Caranya kita lihat di ID kita drag ke values, maka akan dikeluarkan angka. Tapi angka yang dimaksud adalah bukan penjumlahan, tapi dihitung masing-masing, ada diturus ya, di count ya. Jadi kita ubah value-nya menjadi count. Oke. Nah, kita akan tahu langsung di sini berapa banyak di Bogor Barat pasiennya, 251. Berapa banyak di Bogor Selatan dan seterusnya. Di sini kita juga bisa memisahkan yang laki dan perempuan ada berapa banyak nih dari masing-masing kecamatan. Caranya kita letakkan jenis kelamin di kolom. Nah, akan terpisah, data akan di-split secara serentak. Oh, laki-laki ada sekian, perempuan ada sekian. Nah, setelah itu kita bikin slicer. Slicer apa? Bisa waktu tadi ya, kita ingin bikin slicer waktu. Coba kita bikin slicer base-nya timeline. Nah, di sini ada muncul slicer berbasiskan tanggal ya. Ada field tanggal lahir, ada field tanggal pencatatan. Saya ingin dua-duanya dihadirkan. Akan muncul slicer seperti ini. Iya. Ini saya akan geser ke bawah. Ini saya tarik ke sini. Ini saya tarik ke sini. Si slicer ini terhubung ke sini. Coba ya, kita coba di sini. Ketika saya mengubah bulan Desember saja yang ingin saya ambil, maka otomatis si tabel pivot ini juga akan berubah. Ini saya geser, akan berubah juga. Saya mau ngambil data pasien yang lahirnya mungkin di tahun antara 69 sampai 72 gitu ya. Maka akan langsung dia potong data itu, di filter berdasarkan tanggal pencatatan dan tanggal lahir. Saya ingin seluruh bulan masuk ke dalam ini, jadi kita hapus filternya. Maka akan muncul data seperti 156 pasien yang tersebar di beberapa kecamatan dan dipisahkan antara laki dan perempuan. Saya ingin hapus filter ini, tinggal saya klik di sini, clear filter. Sini terlihat bahwa total data ada 1000 pasien yang tersebar dalam kecamatan maupun kelurahan, yang dipisah lagi berdasarkan jenis kelamin. Saya ingin tahu nih, di masing-masing kelurahan ada berapa pasiennya.
Itu sangat mudah, tinggal kita drag aja si ini kelurahan saya bawa diletakkan di bawah kecamatan, karena hierarkinya kan kecamatan kelurahan gitu ya. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Bisa jadi desainnya nggak seperti ini. Kita klik di desain, boleh jadi report layout itu modelnya seperti outline gini ya. Bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti compact gini. Nah, compact. Kalau compact ini kita tidak tahu sebenarnya Balung Bangja itu field apa sih gitu ya. Kalau kecuali kita lihat di sini, oh dia field kelurahan. Nah, kalau kita buat desainnya adalah tabular, maka beda lagi nih. Tabular dia akan bahwa setiap value ini punya field sendiri-sendiri. Value Balung Jaya Bubulak itu adalah fieldnya kelurahan. Bogor Barat, Bogor Selatan itu adalah fieldnya kecamatan. Ini jenis kelamin perempuan ini jumlahnya di count ya, di count jumlahnya, jumlah pasiennya ada berapa, di Balung Jaya berapa, di Bubulak berapa, ini semua akan terdata dengan sangat mudah. Nah, saya ingin coba menunjukkan bagaimana ketika kita melakukan penambahan di master data, ada penambahan data baru di master data, apakah di sini bisa otomatis berubah? Kita lihat ya, kita perhatikan, misalkan saya mau menambahkan di Bogor Utara, di Kelurahan Ciluar. Saya mau nambahkan beberapa baris data nih. Di sini terlihat ada 10 baris data. 10 pasien. 10 pasien, kemudian terdiri dari 7 laki dan 3 perempuan. Bagaimana kalau saya tambah datanya? Saya panggil dulu master datanya ya. Panggil master data supaya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada 1000 baris data. Saya ingin tambahkan di Bogor Utara data seperti ini. 1 di Tanah Sareal dan sisanya di Bogor Utara. Di Kelurahan Sukadamai dan Ciluar. Jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan ya. Saya ambil ini. Saya copy, saya paste di sini. Perhatikan ini range fieldnya ya. Ctrl V. Dia otomatis tuh pindah ke sini. Yang tadi di sini pindah ke sini. Jadi dia otomatis memperbesar fieldnya. Jadi menjadi berapa nih? 1003, 1004, 1005. Ada 1005 baris data. Kita tinggal save. Kemudian kita close. Nah, di sini kita perhatikan di Bogor Utara ya, dan di Tanah Sareal, di Kelurahan Sukadamai ini kita lihat ya di sini. Saya kasih warna dulu biar jelas. Bogor Utara, Ciluar. Cara merefresh data banyak cara ya sebetulnya. Kita bisa ke bagian data, kemudian refresh all, atau refresh pivot table tertentu bisa. Kita ingin refresh all saja. Perhatikan di sini 10 dan 17. Apakah berubah? Kita lihat. Langsung ya berubah 14 dan 18. Sukadamai. Ya. Jadi data dari master langsung dia tarik dan akan mengupdate laporan saya. Jadi tidak perlu kita membuat lagi tabel baru, kemudian masukkan data, mengagregat data atau men-sum, average dan sebagainya, tapi cukup merefresh maka data terbaru akan muncul di sini. Sama halnya kalau kita ingin membuat pivot table ya, pivot chart. Misalkan kita ingin bikin pivot chart dari tabel yang ada tadi. Kita bikin misalkan di sini
tabel baru ya. Dari sini ada for pivot, kita ke manage, kemudian saya mau generate lagi pivot chart ya, pivot chart. Saya letakkan di existing worksheet di sini. Nah, kemudian saya ingin lihat misalkan di sini ada kecamatan di aksesnya, kemudian nilainya adalah jumlah pasiennya, bukan sum tapi count. Kita ganti value field settingnya count, maka hasilnya akan seperti ini. Kita ingin tambahkan misalkan di sini data labels, muncul seperti ini ya, data labels. Ketika saya mau menambahkan di Bogor Utara, update data di Bogor Utara, maka akan sangat mudah kita melihat perubahan dari chartnya ya, karena tinggal melakukan refreshing data seperti itu. Ini juga bisa kita atur apakah ditampilkan apa tidak, tinggal kita pindah ke sini, kita klik field button maka field button ini akan hilang. Seperti itu mungkin yang bisa saya bantu. Mungkin kita perlu menambahkan ya, misalkan kita yang menambahkan slicer lain, slicer misalkan di tabel di kolom itu ada status hipertensi atau tidak gitu ya, kita ingin tambahkan di sana, tinggal kita arahkan di sini, kemudian kita insert slicer, bukan insert timeline tapi slicer yang mau kita lihat adalah slicer berbasiskan hipertensi. Di sini isinya ya dan tidak ya. Ya dan tidak. Ketika saya klik ya, maka tabel otomatis akan berubah. Angka-angkanya berubah. Demikian pula visualnya, pivot chartnya. Kalau ini tidak berubah, artinya ada koneksi yang belum terhubung gitu ya, ada yang belum terhubung. Cara menghubungkannya gimana? Mudah. Kita coba ini, kita dekatkan dulu nih biar mudah kelihatan. Dulu. Nah ini kan kalau saya klik ya atau tidak, ini tidak berubah nih. Kenapa? Karena belum ada koneksi. Bagaimana membuat koneksi? Tinggal klik di slicernya, kemudian pilih di menu slicer ada report connection. Saya klik report connection. Nah ini adalah chart 3 yang harus kita koneksikan. Klik chart 3. Oke. Nah ketika terhubung maka dia juga ikut berubah ya, tuh dia ikut berubah. Yang potensi hipertensi nih jumlahnya sekian, yang tidak hipertensi berubah sekian di masing-masing kecamatan dan masing-masing kelurahan. Jadi seperti itu ya. Kalau kita tidak ingin mengkoneksikan, katakan saya tidak ingin tanggal lahir ini terkoneksi ke sini. Oh, ini sudah tidak terkoneksi nih. Saya ingin mengkoneksikan ini ke sini, slicer tanggal lahir. Tinggal klik tanggal lahir, kemudian timeline, report connection. Kita centang aja dia. Tapi saya nggak mau ini terhubung ke sini. Saya uncheck dia. Apa yang terjadi ketika saya ubah filternya ke sini? Dia berubah tapi ini tidak berubah. Karena tidak dihubungkan, tidak dikoneksi. Kalau saya koneksikan lagi, maka dia ikut berpengaruh, berinteraksi gitu ya. Nah, ikut berinteraksi. Saya buka filternya, dia akan berinteraksi. Ini juga berinteraksi. Sama juga dengan ini. Ini tidak terhubung ke sini. Misalkan saya ubah nih Agustus, dia berubah, ini tidak berubah. Bagaimana cara supaya ini berubah? Kita koneksikan report, kita pilih dulu slicernya,
kemudian kita centang chart ini, maka otomatis dia akan berubah seperti ini ya. Ini juga dia bisa atur, bisa berdasarkan quarter, karena kolom baru tanggal pencatatan tadi itu formatnya adalah format tanggal atau date, sehingga bisa kita atur ininya, hierarkinya, bisa berdasarkan tanggalnya, bisa berdasarkan bulannya, bisa berdasarkan quarter atau kuartalan ya, bisa berdasarkan tahun. Jadi akan lebih fleksibel gitu kalau kita ubah tanggal pencatatan yang semula hanya berupa bulan pencatatan menjadi tanggal pencatatan. Saya bisa main di sini. Barangkali itu yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar. Sampai ketemu lagi di topik-topik yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.